Kita ke kabar selanjutnya pemirsa. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menggelar pertemuan strategis dengan tim dari Gates Foundation. Pertemuan membahas kerjasama dalam pengembangan vaksin tuberkulosis termasuk izin uji klinis fase 3 yang disetujui BPOM. Dalam konferensi pers, Ketua BPOM menegaskan bahwa pemberian izin uji klinis fase 3 untuk vaksin TBC telah melalui proses transparan dan evaluasi yang menyeluruh oleh tim independen yang terdiri dari para akademisi dan pakar sains. Vaksin ini dikembangkan untuk mengatasi beban penyakit TBC yang menjadi ancaman serius di Indonesia. Uji klinis fase 3 akan melibatkan 20.000 sampel dengan 2.000 diantaranya berasal dari Indonesia. Dengan metode double blind digunakan untuk menjamin kebenaran ilmiah. Dan pemirsa, informasi terbaru tentang konferensi BPOM mengenai vaksin TBC akan disampaikan oleh rekan Syahda Yostiza. Syahda, ada informasi apa mengenai pertemuan hari ini? Silakan informasinya. Baik, selamat siang Fatima dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya hari ini Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia ini menerima kunjungan dari tim Gates Foundation, yang mana penerimaan kunjungan ini dilangsungkan di kantor BPOM di Bilangan, Jakarta Pusat. Memang dalam pertemuan yang dilangsungkan pada hari ini membahas sejumlah hal, salah satunya yakni adalah penguatan kerjasama dalam uji klinis vaksin, khususnya juga vaksin tuberkulosis. Fatima serta pemirsa, kalau tadi kami merangkum bagaimana konferensi pers itu sendiri, inti dari yang dibahas oleh Ketua BPOM yakni Taruna Ikrar, ini yang menegaskan bahwasannya uji klinis fase 3 untuk vaksin tuberkulosis di Indonesia ini telah mendapatkan persetujuan resmi. Adapun tadi beliau sempat menyampaikan bahwa dalam persetujuan izin ini, terdata vaksin tersebut telah mendapatkan nomor approval yang memang tercatat di BPOM itu sendiri. Nah, ini lantas bagaimana kemudian uji klinis fase ketiga ini diberikan izin? Menurut keterangan dari BPOM, berdasarkan sejumlah data yang dihimpun, mereka telah menelaah berdasarkan hasil uji klinis fase 1 maupun fase kedua dengan melibatkan sejumlah komite independen dan juga akademisi ternama dari sejumlah universitas yang berada di tanah air. Dan berdasarkan data-data tersebut, BPOM tadi mengatakan bahwasanya segala laporan yang diterima ini telah memenuhi unsur-unsur persyaratan, baik persyaratan etis, klinis maupun saintifik dan juga penjaminan keamanan terhadap para penggunanya. Adapun juga kalau kita berbicara soal bagaimana uji sampel ini diberlakukan, memang untuk total pengujian sampel fase ketiga ini dilangsungkan terhadap 20.000 sukarelawan dari berbagai negara, di mana 2.000 diantaranya ini berasal dari Indonesia. Dan untuk 2.000 ini merupakan angka dari 1 juta penduduk Indonesia yang memang diketahui mengalami penyakit tuberkulosis. Dan memang untuk sejauh ini proses ini dilangsungkan dengan metode double blind, Fatima serta pemirsa, untuk menjamin objektivitas. Dan tadi dijelaskan oleh BPOM bahwa metode double blind sendiri ini berarti bahwa sang peneliti ini tidak mengetahui apakah subjek yang diteliti ini sedang meminum obat atau dikasih vehicle seperti itu. Dan memang sejauh ini Fatima serta pemirsa, bahwasanya nanti dari uji klinis fase ketiga ini, vaksin yang dicoba ini akan dilihat efikasi ataupun khasiatnya apa. Dan ini pun yang nantinya akan dicari tahu lebih lanjut oleh pihak BPOM. Tapi tadi kalau kami sempat bertanya apa sebenarnya efek sampingnya, pihak BPOM sempat menjelaskan hampir sama seperti beberapa vaksin yang diuji coba sebelumnya, ada gejala-gejala seperti demam ataupun penaikan suhu, namun ini sempat dijelaskan bahwa ini merupakan ambang batas tolerir. Dan sebelumnya juga memang ini merupakan langkah lebih lanjut untuk bisa meminimalisir penyakit tuberkulosis di Indonesia agar bisa mengurangi penyakit tersebut khususnya di tanah air. Sementara demikian Fatima, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Syahda Yostiza informasinya. Selamat kembali bertugas Syahda. Ya pemirsa, uji klinik global vaksin TBC M72 memasuki tahap kunci. Indonesia libatkan 2.095 partisipan dari kelompok usia remaja hingga dewasa.